kegiatan di Badan Pangan ini fokus untuk meningkatkan ketahanan pangan di wilayah tersebut di mana terdapat keluarga rawan pangan. Kalau yang lain setelah COVID kerawanan pangannya masih agak nanjak, kita sudah mulai turun ini. Nah, kita harus pertahankan karena yang program-program begini ternyata efektif. Halo pemirsa setia Kawan Pagi, selamat pagi dan selamat datang di podcast Kawan Pagi, podcast kerawanan pangan dan gizi. Bersama saya Julaiha Probo yang akan memandu episode kali ini. Dan di episode kali ini kita akan membahas mengenai kerawanan pangan dan gizi yang masih menjadi masalah serius di Indonesia. Dan kita akan membahas topik mengenai membangun sinergi efektif untuk menangani kerawanan pangan, khususnya di negara kita tercinta, Indonesia Raya. Dan kali ini telah hadir di sebelah saya ada dua narasumber hebat. Dan ini dia, Ibu Dr. Sri Nuryanti STPMP. Beliau adalah Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan dari Badan Pangan Nasional. Halo Bu Sri, apa kabar? Baik Mbak Juli, terima kasih sudah mengundang kami. Ya sama-sama Bu Sri, semoga sehat selalu ya Bu Sri. Amin. Dan tadi saya dapat bisikan, ternyata Bu Sri ini punya nama panggung, adalah Ibu Inung. Jadi Benar, kita akan panggil Ibu Inung saja ya Bu Sri? Boleh. Baik Bu Inung, selamat datang di podcast Kawan Pagi, podcast kerawanan pangan dan gizi. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu pada hari ini untuk nanti berbagi dengan teman-teman pemirsa podcast Kawan Pagi. Dan di sebelah Bu Inung sudah hadir Bapak Katiman Kartowinomo PhD. Beliau adalah Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Halo Pak Katiman, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Semoga sehat selalu ya Pak Katiman. Amin. Mungkin Pak Katiman punya nama panggung juga? Enggak ada. Oh, enggak ada. Satu aja. Baik, kita hari ini mungkin diskusinya lebih santai aja, Bu Inung dan juga Pak Katiman. Dan sebelum kita membahas topik yang memang sangat krusial sekali, kita akan membahas dulu nih, kira-kira pemirsa podcast pasti penasaran, apa yang dilakukan Bu Inung untuk kesehariannya, kesibukannya apa, dan perannya apa sih terkait dengan topik kita hari ini. Silakan Bu Inung. Ya, makasih ya Mbak Juli. Izin ya Pak, saya selaku Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan dari Badan Pangan Nasional itu mempunyai tugas dan fungsi memastikan segala kegiatan yang kami koordinasikan bersama dengan kementerian lembaga maupun pemerintah pusat dan daerah, provinsi, kabupaten, kota dalam hal program dan kegiatan pengendalian kerawanan pangan dan gizi itu berjalan sesuai dengan target yang kami sasar. Utamanya untuk daerah-daerah atau wilayah yang terindikasi sebagai daerah rentan rawan pangan yang disusun oleh Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan ini setiap tahunnya dalam bentuk peta ketahanan dan kerentanan pangan atau dikenal dengan Food Security and Vulnerability Atlas. Disitulah kita berupaya untuk mengkoordinasikan dengan kementerian lembaga dan pemerintah pusat dan daerah agar upaya-upaya pengentasan daerah rentan rawan pangan ini mencapai sasarannya. Oke, terima kasih Bu Sri untuk perkenalannya. Dan kita akan beralih ke Pak Katiman. Pak, untuk kesibukannya apa nih Pak? Dan peran Bapak terkait dengan topik kita hari ini itu seperti apa? Silakan Pak Katiman. Baik, terima kasih. Jadi kalau Bu Inung tadi kan di kementerian yang teknis ya, dia langsung punya program. Nah kami di Kemenko ya, Kementerian Koordinator PMK, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Jadi tugas kami ini secara umum adalah melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan. Nah salah satunya adalah kami yang menangani soal kemiskinan. Jadi tugas dan fungsinya adalah bagaimana memastikan bahwa program-program yang nanti terkait dan ditujukan langsung untuk penanganan kemiskinan itu bisa terkoordinasi, sinkron regulasinya, dan juga nanti ada pengandalian. Nah disitulah, termasuk adalah kerawanan pangan. Nah itu adalah bagaimana kita mencapai sumber daya manusia yang tinggi, kita punya grand design besar pembangunan manusia. Nah salah satu pilarnya adalah bagaimana kita memenuhi layanan dasar. Nah, layanan dasar itu termasuk pangan. Nah, kira-kira gitu. Spesifik lagi, ada problem macam-macam kemiskinan. Nah, kita juga mempunyai tugas untuk dalam rangka pengendalian mengelola data, ya, untuk memastikan bahwa terkait dengan kemiskinan, termasuk yang rawan pangan tadi Bu Inung sampaikan tadi, nanti intervensi yang dilakukan bisa tepat sasaran. Nah, kira-kira secara umum begitu.
Baik, terima kasih Pak Katiman atas penjelasan dan perkenalannya kepada pemirsa Sobat Pangan di sini. Dan kita akan kembali lagi ke Bu Inung. Bu Inung, kalau misalnya terkait dengan topik kita hari ini kan terkait membangun sinergi efektif untuk menangani kerawanan pangan. Tapi kalau misalnya kita mengupas kembali, sebenarnya penyebab atau faktor-faktor yang menjadi isu kerawanan pangan ini apa sih Bu Inung? Ya, banyak ya Mbak Juli, tapi saya bisa sampaikan 5 hal. Yang pertama tuh aksesibilitas. Biasanya wilayah rentan rawan pangan itu adalah 3TP dan wilayah Datar Timur. 3TP itu apa? Terdepan, terluar, tertinggal, perbatasan, kepulauan, dan wilayah timur Indonesia. Nah, dengan kesulitan-kesulitan geografi seperti itu, mereka mempunyai akses yang lebih sedikit terhadap sumber pangan maupun jangkauan logistik. Yang kedua adalah pendapatan masyarakat. Jadi daya beli masyarakat yang tergolong miskin yang disampaikan oleh Pak Katiman tadi mempunyai akses yang lebih rendah untuk bisa memperoleh pangan secara fisik maupun ekonomi. Jadi mereka yang proporsi pengeluaran rumah tangganya 65% lebih untuk pangan, pasti dia tergolong miskin. Yang ketiga adalah stabilitas pasokan dan produksi pangan. Jadi kita juga mengalami adanya perubahan iklim ekstrim, bisa kekeringan, bisa kebanjiran. Nah ini sangat berpengaruh terhadap ketersediaan dan juga produksinya. Bisa jadi produksinya bagus tapi tidak tersedia karena banjir. Lalu yang keempat adalah pendidikan terkait dengan pola pangan. Jadi dengan adanya pendidikan yang baik tentang pola pangan, untuk bisa mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan terjamin keamanannya sehingga masyarakat itu bisa hidup secara sehat, aktif dan produktif seperti yang akan dibangun oleh Kemenko PMK SDM-nya. Yang terakhir yang tidak kalah penting adalah koordinasi seluruh program dan kegiatan untuk pengentasan kerawanan pangan dan gizi ini belum terintegrasi secara baik sehingga bersama Kemenko PMK kita mensinergikan dan mengkolaborasikan program dan kegiatan pengentasan rawan pangan dan gizi ini ke depannya agar lebih tepat sasaran lagi Mbak Juli. Iya, baik. Terima kasih Bu Sri atas penjelasannya. Tapi kalau misalnya kita balik lagi tadi, peran dari Kemenko PMK. Kira-kira Pak, apa saja program atau kebijakan yang telah diambil Pak dari Kemenko PMK terkait tadi menangani kerawanan pangan khususnya di Indonesia? Ya, oke. Jadi kembali ke yang 3 pilar tadi. Jadi Kemenko PMK tugasnya adalah bagaimana memastikan bahwa seluruh upaya pembangunan manusia itu bisa berjalan. Satu, bagaimana memastikan bahwa layanan dasar ya, sandang, pangan, papan, pangannya ini salah satu hal yang vital. Yang kedua adalah memastikan bahwa tadi sumber daya manusia kita itu produktif. Apalagi kita tadi semua tahu masuk bonusnya, bonus demografi. Kita memastikan bahwa yang usia produktif sekarang yang paling banyak kita komposisinya itu benar-benar produktif. Kalau nggak produktif berarti bukan bonus ya, rugi kita gitu ya. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kita membangun atau menyadarkan, mengubah mindset dari masyarakat terkait dengan pangan ini. Jadi jangan salah karena misalnya di nelayan itu banyak ikan tapi nggak mau makan ikan. Gitu. Kemudian di Papua sekarang cenderung makan beras misalnya. Nah padahal pangan yang lain banyak. Nah, program-program semuanya itu kita pastikan bahwa semua terkoordinasi dengan baik. Nah, misalnya kalau yang terkait dengan pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan, semuanya, termasuk bantuan dan subsidi yang sekarang diberikan kepada masyarakat miskin. Pendidikan juga begitu, kita pastikan bahwa pendidikan kita baik akses maupun kualitas itu semua terpenuhi. Nah, termasuk bagaimana merubah mindset itu kita punya program, kalau dulu Pak Jokowi di awal periode itu ada namanya revolusi mental. Nah, itu salah satu hal yang bagaimana kita mencoba mengubah mindset masyarakat supaya lebih positif, kira-kira begitu. Oke, terima kasih Pak Katiman atas penjelasannya. Tapi kalau misalnya nih, pasti pemirsa podcast Kawan Pagi penasaran. Ini untuk keterlibatan atau keterkaitan integrasi antara Kemenko PMK dan juga Badan Pangan Nasional. Sejauh ini seperti apa, Pak Katiman? Silakan. Ya, makasih. Jadi tadi kami sampaikan ini kalau Bappenas kan teknis ya programnya ya. Nah, kita memastikan dan mengkoordinasikan supaya satu ya, kementerian dan lembaga yang terkait pangan itu semua mendukung. Yang kedua, kita punya data by name by address ya. Jadi kita memastikan bahwa semua intervensi itu mengacu pada data yang by name by address. Nah, kita punya data yang lengkap, individual ya, baik yang itu nama, alamatnya siapa, orangnya siapa, lengkap kita punya, dan kita kemas data itu sekarang namanya P3KI, jadi pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.
Nah, meskipun judulnya ada kemiskinan, tetapi isinya itu peringkat dari mulai yang miskin ekstrim sampai yang tidak miskin. Jadi ada 10 desil. Nah, ini kita harapkan dipakai, dan sekarang sudah dipakai oleh Bappenas, termasuk programnya Bu Inung, termasuk juga yang lain, termasuk yang cadangan pangan. Jadi kita berharap semuanya nanti bisa tepat sasaran. Jadi kita menyediakan datanya. Oke, tadi kan menyediakan data dari Kemenko PMK untuk Badan Pangan Nasional. Kalau misalnya dari perspektif masyarakat sendiri, kira-kira keuntungan apa sih yang bisa didapatkan oleh masyarakat, Pak? Terkait dengan data tadi, integrasi antara Kemenko PMK dengan Badan Pangan Nasional. Ya, satu ya, jadi data ini kan by name by address sekarang. Ya. Nah, kita memastikan bahwa orangnya tepat. Ya. Jadi nanti kalau orang yang tepat itu, misalnya dia ada di posisi peringkat kesejahteraan paling bawah. Nah, dia di samping nanti mendapatkan yang bantuan pangan, dia bisa dapat program yang lain. Ya. Karena tidak hanya kita mengandalkan satu program yang tadi di Bappenas, tapi program yang lain juga harus masuk karena problemnya sangat kompleks. Nah, kita memastikan itu. Jadi keuntungan dari masyarakat tadi ketika kita memutuskan, oh ini sasarannya adalah A. Nah, A akan mendapatkan bantuan pangan, akan mendapatkan pendidikan, akan mendapatkan yang sifatnya santunan sosial dan sebagainya. Jadi nanti lengkap. Nah, kita harapkan kalau nanti programnya bisa menyasar lengkap, naik kelasnya lebih cepat. Nah, gitu kira-kira. Oke, baik. Itu dia ya. Jadi datanya memang sangat berguna untuk masyarakat tadi, untuk ketepatan sasaran. Masyarakat mana saja yang memang harus mendapatkan haknya, seperti itu ya, Pak Katiman dan juga Bu Inung. Kita akan kembali ke Bu Inung, Bu. Saya kan dapatin informasi nih, bahwa sejak tahun 2023, Badan Pangan Nasional menginisiasi program intervensi pengendalian kerawanan pangan. Pemirsa podcast yang sedang menyaksikan ini pasti akan penasaran, programnya itu seperti apa, Bu Inung? Ya, makasih Mbak Juli. Tadi disampaikan oleh Pak Katiman kalau ada data. Nah, agar tepat sasaran, kami dalam melaksanakan intervensi pengendalian kerawanan pangan ini memang menyasar keluarga yang memang paling rentan. Nah, itu sehingga sangat strategis ketepatan itu. Kita melakukan intervensi pengendalian kerawanan pangan ini untuk mengurangi beban pengeluaran pangan kepada masyarakat yang paling rentan. Menggunakan data P3KE-nya Pak Katiman dari Kemenko PMK. Tujuannya selain itu juga mengentaskan mereka dari kerawanan pangan dan menguatkan ketahanan pangannya. Kegiatan intervensi pengendalian kerawanan pangan ini kita inisiasi di tahun 2023 dan kita lanjutkan di tahun 2024 dan seterusnya sebagai pemicu dan percontohan kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota untuk mereplikasi dan melanjutkan kegiatan dan program untuk mengentaskan daerahnya dari rawan pangan dan menguatkan ketahanan pangan pada rumah tangga yang paling rentan. Sebagaimana sudah diindikasikan dengan by name by address oleh Kementerian Kemenko PMK dengan data P3KE tersebut. Oke, baik, terima kasih Bu Inung atas penjelasannya. Saya jadi penasaran nih, tadi kan ngomongin data antara Kemenko PMK dan juga Badan Pangan Nasional. Kalau misalnya masyarakat bertanya, bagaimana cara menentukan data tersebut akurat atau tidak? Selama ini seperti apa? Silakan Pak Katiman. Di prosesnya kalau data kami ini agak panjang sebenarnya. Jadi ini kita flashback ya ke 2-3 tahun yang lalu. Pak Presiden memerintahkan melalui Inpres nomor 4, jadi Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 itu adalah khusus bagaimana kita menangani kemiskinan ekstrim. Nah, instruksi Pak Presiden adalah bagaimana kita menyediakan data yang berperingkat. Dan itu adalah hasil sensus ya, bukan survei. Nah, karena hasil sensus, maka kemudian data itu lengkap, kemudian kita harus padankan dengan data yang lain. Jadi kita selalu berbersih bahwa satu data itu mungkin tidak cukup kalau kita tidak padankan. Sehingga data yang sensus, yang kita kebetulan ambil dari data BKKBN, kemudian kita padankan dengan data NIK, jadi kita semua punya NIK ya di dalam KTP kita, di KK kita ada, padankan lagi dengan data di Kemensos, penerima bantuan sosial, padankan lagi dengan data penerima program yang ada di Kementerian Keuangan, kemudian kita peringkat, nah kemudian kita tahu siapa sih sebenarnya yang paling layak ditolong. Nah itu ada di desil paling bawah, desilnya 1 sampai 10, nah gitu ya. Nah kita kemudian juga memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah. Jadi kita yakin bahwa secanggih apapun kita menghitung dari atas, ini masih ada errornya, Bu ya. Sehingga kita kirimlah ke pemerintah daerah. Kita minta mereka mencek lagi, namanya diverifikasi dan validasi data. Setelah selesai kemudian dikirimkan ke kita. Jadi kita tahu, oh ini orangnya. Sehingga
ini kombinasi dari top down tadi sama bottom up. Nah, modeling seperti itu kita di dalam penghitungannya kita memperhatikan paling tidak dari sisi makanan, Betul. kemudian dari papan, kemudian dari fasilitas atau infrastruktur dasar. Nah, garis kemiskinan kita itu masih menggunakan makanan dan non makanan, itu ya, yang kemudian dirupiahkan. Nah, itulah disebut dengan garis kemiskinan. Nah, sehingga proses-proses itulah yang kemudian kita gunakan itu ya untuk menentukan bahwa si A ini tepat, gitu ya. Itu adalah layak menerima bantuan. Tapi sekali lagi, karena modeling di atas ini pasti belum tentu tepat, kemudian kita kirimkan ke daerah. Di daerah kita minta cek, kemudian dikirimkan ke kami, sehingga errornya semakin kecil. Tetap masih ada error, tapi kita kurangi. Kecil, gitu. Minor lah. Gitu, ya. Jadi tadi kan data sudah diolah sedemikian rupa oleh Kemenko PMK dan akhirnya diserahkan kepada Badan Pangan Nasional. Bu, kalau misalnya perspektif dari Badan Pangan Nasional, kira-kira ada nggak sih pendataan ulang atau adanya evaluasi terhadap data yang sudah diterima dari Kemenko PMK? Silakan. Baik Mbak Juli, saya tambahkan penjelasannya lagi. Jadi kami menentukan lokus intervensi penilaian kerawanan pangan itu bekerja sama dengan Kemenko PMK, dengan BPS juga. Jadi peta kami ketahanan dan kerentanan pangan kan sampai dengan kabupaten kota. Nah, itu kita lakukan analisis kuadran antara peta ketahanan dan kerentanan pangan prioritas 2 dan 3 yang agak rentan dan rentan, plus juga batas nilai, Pak Katiman. Median prevalence of undernourishment, populasi yang undernourishment tahun 2023 sama peta dan juga POU 2023, di mana kabupaten-kabupaten yang punya POU di atas median nasional dan kabupaten kota yang masih tergolong rentan rawan pangan prioritas 2 dan 3. Nah, untuk memperoleh by name by address-nya, rumah tangga mana yang rentan rawan pangan itu kami gunakan data P3KN-nya Pak Katiman. Kita agregasikan jumlah rumah tangga yang tadi dikelaskan dari desil 1 sampai 10 Mbak Juli. Tapi kita hanya pilih di desil 1 saja yang paling rentan. Nah, di desil 1 itu selanjutnya kami lakukan verifikasi validasi. Karena kan tadi NIK. NIK itu kita validasi 4 jenis. Tidak ada NIK-nya, tidak ditemukan, tidak lengkap, atau terdata 2 kali ganda. Terus tidak ditemukan orangnya di alamat tersebut, atau ada alamatnya tidak ada orangnya, meninggal atau tidak ada anggota keluarga di dalam KK yang sama, atau pindah domisili. Yang terakhir adalah menolak. Nah, menolak inilah yang akan 5 hal ini tadi yang nanti akan kami report ke Kemenko PMK sebagai data balikan untuk beliau bisa mengupdate data P3KE yang ter-up to date. Gitu. Oh gitu, baik. Bu Inung dan juga Pak Katiman, kalau boleh tahu, masyarakat juga pengen tahu nih, kira-kira untuk pengupdatean data tersebut periodenya sejauh mana dan seberapa lama? Silakan Pak Katiman. Jadi kita yang data P3K itu ada tiga metode updating ya, pemutakhiran. Pertama adalah sifatnya top down tadi, ini dilakukan setiap tahun. Jadi ini adalah bentuknya revisit ya. Revisit itu artinya data yang ada dicek lagi. Tapi ada yang juga ngelengkapin. Jadi yang babonnya tadi, yang induknya data itu adalah namanya data PK, hasil dari pendataan keluarga. Jadi memang basisnya keluarga. Nah, dari situ kemudian setiap tahun dicek lagi, cek lagi. Nah, pengecekan ini adalah berdasarkan beberapa informasi. Salah satunya adalah data balikan tadi. Begitu Bu Inung misalkan mengirimkan ke kami ya, Pak ini ada data yang tidak cocok. Nah, itulah kemudian nanti kita kirimkan ke BKKBN ketika mereka melakukan pendataan keluarga, tolong ini cek. Nah, gitu. Ini satu ya. Ini yang sifatnya pendataan yang dilakukan tahunan oleh BKKBN. Nah, yang kedua adalah kita berikan kesempatan tadi kepada pemerintah daerah, seluruh Bapeda di Indonesia ya, kabupaten, kota, provinsi. Mereka punya data yang kita kirimin. Nah, kita pesenin kepada mereka, tolong nanti dicek ya di lapangan, apakah orang A, B, C ini benar, gitu ya. Kalau nggak benar, tolong dicatat kenapa nggak benar. Misalkan orang yang sudah meninggal, catat, pindah, catat, dan sebagainya. Nah, itu yang dibalikin ke kami. Itu yang top down. Kalau yang ini sifatnya adalah anytime. Jadi data balikan dari pemerintah daerah. Tapi biasanya mereka mengirimkannya juga setahun sekali. Nah, yang ketiga, kita berikan kesempatan kepada kementerian dan lembaga seperti Bappenas ini. Jadi saat ini yang mengakses data P3KI yang ada kami kelola, itu ada sekitar 29 ya, kementerian dan lembaga termasuk Bappenas. Nah, setiap mereka menggunakan data, mereka akan mengirim lagi ke kita
Ada yang pas, ada yang tidak pas dan sebagainya. Nah, ini bahan kami untuk nanti coba cek lagi. Oke. Kita lihat apakah masih ada yang error dan sebagainya, exclude dan sebagainya. Nah, itu cara kita updating. Nah, setiap kita update, kemudian kita nanti begitu mau memeringkat lagi, kita perhatikan lagi arahan dari Pak Presiden. Kira-kira tahun ini yang menjadi prioritas apa? Nah, contoh misalnya ya, 2024 itu Presiden, Pak Menteri minta tolong berikan atensi kepada masyarakat kita yang lansia, terutama yang lansia tunggal maupun yang keluarga yang kepala rumah tangganya lansia, yang ada di desil 1, yang miskin. Sehingga pada saat pemeringkatan kita berikan bobot yang lebih, sehingga pada saat ada bantuan, dia akan dapat. Nah, itu cara kita untuk memastikan begitu. Itu untuk cara memastikan, oh ternyata prosesnya panjang sekali. Iya. Tapi kalau misalnya dari perspektif masyarakat sendiri, kalau misalnya nih, ada masyarakat yang sedang menonton podcast kita, podcast Kawan Pagi, dan ngerasa kayak, perasaan saya tidak terdata. Itu bagaimana? Mereka harus melaporkan ke pemerintah daerah kah? Pejabat setempat kah? Atau seperti apa prosesnya? Pak Katiman dan juga Bu Inung, silakan. Ya. Ada dua cara ya. Yang pertama adalah, jadi kita karena tadi kolaboratif ya, jadi kita minta yang dia tidak masuk, gitu ya, kita minta dia nanti bilang ke kepala desanya atau pendamping programnya. Jadi di setiap program itu ada pendampingnya, terutama misalnya kalau di daerah yang sekarang banyak itu program misalnya PKH, program Keluarga Harapan, ada pendampingnya dan dia punya aplikasi namanya SIKS NG. Nah, kita minta nanti melalui pendamping mereka daftar. Nah, mereka akan dimasukkan di dalam aplikasi itu sehingga dia akan masuk database di Kemensos dalam bentuk DTKS. Nah, selain itu pada saat data balikan tadi, jadi kita minta nanti dia daftar ke kepala desa. Nah, setelah itu akan direkap di kabupaten, dinas sosial misalnya atau Bapeda, kemudian dikirimkan ke kita. Nah, sehingga nanti pada saat di atas ketemu yang dari aplikasi nanti di DTKS, kemudian yang dari usulan pemerintah daerah nanti juga ke kita, kemudian kita kirimkan lagi ke DTKS maupun di BKKBN sehingga ketemu, kira-kira begitu. Jadi kita pastikan itu mekanisme itu juga bisa berjalan. Baik, dan itu secara langsung otomatisasi seperti apa untuk sistem dari Kemenko sendiri ke Badan Pangan Nasional, Bu Sri? Ya, kalau kami ya terkait dengan kerawanan pangan tentunya ya Mbak Juli, kami untuk melakukan penyusunan data balikan untuk mengupdate data P3KE itu bekerja sama dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini dinas yang menangani urusan pangan baik provinsi maupun kabupaten kota beserta perangkat desa seperti yang disebutkan Pak Katiman. Kita melakukan verifikasi dan validasi tadi terkait dengan NIK, domisili, meninggal, menolak dan lain sebagainya. Nah, dari rekapitulasi itu maka itulah yang menjadi updating. Jadi memang kami berjenjang Mbak Juli, tidak serta-merta secara periodik bersama Bapeda, karena kami untuk pangan ini kan memang harus mencerminkan kerawanan pangan, karena tidak hanya Bappenas yang menggunakan, tapi ada 28 KL lain. Jadi kalau di mekanisme Bappenas tentu bersama dengan OPD yang menyelenggarakan urusan pangan di provinsi dan kabupaten kota beserta perangkat desa. Luar biasa sekali ya, ternyata saling berkolaborasi untuk menentukan ini data layak atau tidak, atau penerimanya ini sudah tepat atau belum, ya. Betul. Pak Katiman dan juga Bu Inung. Ya. Baik teman-teman, podcast Kawan Pagi, podcast Kerawanan Pangan dan Gizi. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lebih jauh lagi, akan ngomongin data, karena pasti pemirsa penasaran, dan stay tune di podcast Kawan Pagi, podcast Kerawanan Pangan dan Gizi. Halo Kawan Pagi, kembali lagi bersama saya Julaiha Probo Anggraini dan ini di podcast Kawan Pagi, podcast Kerawanan Pangan dan Gizi. Dan di sini saya masih bersama dengan Ibu Inung dan juga Pak Katiman. Tadi kan sudah membahas banyak terkait data pengelolaan dari Kemenko PMK dan juga Badan Pangan Nasional. Saya sekarang ingin bertanya nih ke Pak Katiman, kira-kira sejauh ini tantangan yang dihadapi oleh teman-teman dari Kemenko PMK ketika mengumpulkan data by name by address. Silakan Pak Katiman. Tidak mudah ternyata mengelola data, kira-kira begitu. Tantangannya luar biasa, gitu ya. Terutama begini, data ini kan dinamis ya. Jadi data di bawah itu setiap saat berubah. Jadi kita sudah catat hari ini, tapi mungkin minggu depannya orang meninggal. Betul. Ada yang pindah alamat. Ada yang kadang-kadang ini pada saat kita suruh ngisi, itu karena pakai pulpen misalnya ada human error. 8 kelihatannya 0, kira-kira gitu. Nah, ini data yang dinamis ini
menjadi tantangan tertentu ketika nanti kita rekap seluruhnya di nasional, nanti ada yang kemudian NIK-nya tidak dikenali karena tadi menulis tadi itu. Kemudian yang meninggal dan sebagainya. Nah, ini pun juga menjadi tantangan pada saat delivery programnya. Jadi misalnya sudah didata nih sama Bu Inung, kemudian balik lagi ke kabupaten, kemudian dikirim ke Bappenas. Itu nanti begitu programnya mau disampaikan di daerah, orangnya nggak ada, gitu ya. Orangnya ternyata udah meninggal atau orangnya kemudian pindah. Nah, itu hal-hal seperti itu yang kemudian diantisipasi, akhirnya tidak hanya dari sisi bagaimana kita menentukan targetnya, tapi pada saat delivery sistemnya seperti apa. Nah, yang kedua adalah ini banyak data yang sektoral ya. Pada data masing-masing beda-beda. Ada datanya Kemenkes, datanya Kementan, dan sebagainya. Nah, bagaimana kita mengkomunikasikan antar data. Jadi data ini harus bicara gitu ya, saling bicara lah gitu ya. Karena kalau data ini nggak bicara, pasti nggak akan ada gunanya juga. Nah, bagaimana kita memastikan bahwa data kita ini berkomunikasi dengan data yang lain, sehingga nanti bisa memotret kira-kira kalau di sektor ini isunya apa, data yang dipakai apa, sehingga kita kemudian mencoba untuk menginisiasi ke depan ini namanya sistem pensasaran nasional. Jadi sebuah sistem ya, yang dia terdiri dari banyak subsistem data, yang kemudian kita punya namanya ekosistem data, sehingga nanti siapapun yang butuh data ada, gitu ya. Kayak kita masak di dapur lah ya, kita perlu pisau buah ada, pisau daging ada, pisau ikan ada, kira-kira gitu. Nah, kita mengembangkan itu. Nah, tantangan berikutnya adalah terkait dengan data ini, adalah bagaimana kita melatih pengelola datanya. Itu yang paling susah kadang-kadang. Jadi kita di Kemenko PMK ini di samping memberikan data, kita juga latih itu. Ada coaching ya untuk seluruh daerah yang mengelola data. Nggak mudah ternyata. Jadi indikatornya begini. Ketika kita membuka coaching klinik gitu ya untuk mengelola data, menganalisis dan sebagainya, ketika wilayah barat yang datang banyak. Tengah agak berkurang, wilayah tengah, apalagi wilayah timur. Begitu dibuka wilayah timur, sedikit sekali. Nah, ini tantangan kita ya, terkait dengan penguasaan data, jadi sumber daya manusia. Sehingga kita memastikan bahwa nanti di samping kita memberi data, kita juga melatih orang yang mengelola datanya, termasuk untuk analisisnya. Sampai kita bangun sebuah sistem yang simple sekali, yang ketika data dimasukkan, kemudian sudah keluar analisis baik infografik dan sebagainya. Kita sediakan semuanya. Nah, kira-kira tantangannya itu. Nah, nanti berikutnya adalah bagaimana memastikan bahwa data balikan ini kemudian kita ramu lagi. Nah, di situ yang kita perlu agak mikir lagi nih, gimana caranya supaya errornya benar-benar kita kurangi. Itu kira-kira. Tapi kalau misalnya untuk mengurangi tantangan tadi, selama ini Kemenko PMK melakukan apa, Pak? Solusinya seperti apa sih? Iya. Untuk menghadapi tantangannya? Betul. Nah, satu yang kita usulkan adalah bagaimana kita mengintegrasikan data yang ada. Jadi tidak berarti kita menyalahkan ya, datamu salah, enggak. Jadi kita pendekatannya adalah kamu punya data apa, mari kita komunikasikan, mari kita integrasikan bersama di dalam sebuah payung sistem. Nah, begitu kira-kira. Nah, kita undang semuanya untuk mari bersama-sama duduk ini, kita padatkan datanya. Nah, di samping itu juga yang paling penting sebetulnya adalah kita ini punya gelombang yang sama gitu. Ini tujuannya apa sih? Jadi goal sebuah kebijakan itu apa? Itu kita komunikasikan dulu. Sehingga kita nyambung, oh kalau begitu memang kita perlu data ini. Targetnya adalah ini dan sebagainya. Itu kita sepakati bersama. Kita duduklah. Karena sebagai Kemenko tugasnya adalah tadi itu ngopi-ngopi bareng ya. Kita untuk duduk bersama ngobrol-ngobrol kira-kira yang pas seperti apa. Sama yang kita sering dengan ngopi dengan Bu Inung juga begitu. Kira-kira apa nih yang mau kita tuju gitu ya. Data yang kita butuhkan apa, bagaimana cara memastikan bahwa targetnya Bu Inung tadi nanti bisa kita pilih dan memang itu tepat dan kemudian kita bagi tugas. Itu. Oke, tadi kita udah jauh banget ngomongin data dari Kemenko dan juga Badan Pangan Nasional. Tapi kalau misalnya dari segi masyarakat sendiri, apakah masyarakat bisa mengakses data tersebut? Sejauh ini seperti apa, Pak? Kalau misalnya untuk pengaksesan masyarakatnya sendiri, dan apakah transparan dan sejauh mana pemerintah memberikan atau menginformasikan data tersebut kepada masyarakat luas? Jadi mengelola data itu tidak mudah karena memang ada layernya. Dan layer-layer ini nanti yang menentukan kira-kira apakah data itu layak disampaikan ke publik atau tidak. Nah, kita punya layering data. Data yang by name by address, tadi karena privasi dan kalau kita sampaikan ke publik
itu nanti nabrak undang-undang, terutama undang-undang ITE ya. Nah, kita tidak mau itu terjadi, sehingga pada saat kita men-share, kita berbagi pakai data, misalnya dengan Bu Inung, harus ada PKS-nya, perjanjian kerjasama. Ya. Ada regulasi yang mengatur hak dan kewajiban ketika nanti kita berikan data, misalnya ke Bu Inung nanti harus memakai, setelah itu dia mengevaluasi dan memberikan data balikan ke kita. Nah, itu yang sifatnya BNPA. Nah, itu tidak mungkin kita bagikan ke masyarakat ya, karena ini sifatnya rahasia. Jadi lebih kepada institusi, seperti misalnya KL, juga universitas bisa. Jadi universitas itu pun kebijakan kami, karena tadi privasi, untuk penelitian itu pun kita hanya bisa kasih agregat. Agregat itu jumlah ya, per desa misalnya, per kecamatan, per kabupaten. Jadi nggak bisa individual by name address. Nah, yang kedua adalah bagi pakai data ini, kita pastikan bahwa kita harus tahu dulu ini. Jadi setiap yang minta data, kita tanya dulu ini, untuk apa datanya. Nah, kita memastikan itu, sehingga nanti pada saat dipakai benar-benar sesuai dengan apa yang kita tujukan kan. Misalnya universitas mau minta data, kemudian kementerian lembaga, termasuk yang non pemerintah. Jadi kita boleh. Jadi misalnya kayak yang terakhir bekerjasama dengan kita itu Badan Amil Zakat Nasional, Basnas misalnya ya. Basnas kan dia memberikan bantuan ya kepada masyarakat. Nah, dia pengen bahwa nanti yang diberikan bantuan itu benar-benar orang yang tepat, sehingga pakai data kita, apakah dia misalnya di desil 1 atau bahkan di desil 10. Nah, untuk itu pun kita harus ada per-PKS ya, perjanjian kerjasama. Tapi kalau yang sifatnya itu umum ya, analisis umum, misalnya kabupaten mana ini yang paling miskin secara agregat atau provinsi, nah kita ada. Nah, kita semuanya kita tampilkan di dalam website kita. Jadi namanya P3KE yang Kemenko PMK ya, p3ke.kemenkopmk.go.id. Nah, itu semuanya bisa dilihat di situ. p3ke.kemenkopmk.go.id. Nah, semuanya bisa dilihat di situ yang sifatnya agregat. Tapi kalau yang sifatnya lebih detail lagi, ya kita harus komunikasi dulu. Nah, itu untuk mekanisme menjaga kerahasiaan, dan kita ingin memastikan data itu benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Baik, terima kasih Pak Katiman. Itu dia tadi, teman-teman, kalau misalnya masyarakat di sini ingin mengakses, silakan diakses sesuai dengan tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Katiman. Tapi kalau misalnya dari segi Badan Pangan Nasional sendiri, sistem yang memang bisa dilihat secara, misalnya entah itu wilayahnya dia masuk rawan pangan atau tidak, itu melalui apa? Sistem apa atau aplikasi apa? Silakan. Kalau di Badan Pangan Nasional, kami juga menyediakan data dan informasi kerawanan pangan dan gizi. Di Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan, kami menyusun peta ketahanan dan kerentanan pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas di 514 kabupaten kota. Di sana akan tampak dari 3 pilar ketahanan pangan. Dari ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangannya. Ada 9 indikator yang mencerminkan daerah tersebut tahan atau rentan rawan pangan. Yang kedua adalah sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Di setiap bulannya, Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi membangun informasi tersebut. Di wilayah tersebut harus waspada atau siaga terhadap pangannya, karena terkait dengan ketersediaan pangan. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan BPS, kita juga melakukan informasi untuk prevalence of undernourishment, karena di populasi yang mengalami undernourishment tersebutlah yang merupakan indikasi masyarakatnya rawan pangan dan gizi. Dan seluruhnya bisa diakses di website Badan Pangan Nasional. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya penasaran, silakan langsung akses di website Badan Pangan Nasional. Dan tadi kita melanjutkan tentang program intervensi pengendalian kerawanan pangan yang ada di Indonesia. Dari perspektif Badan Pangan Nasional, perbedaannya dengan program pemerintah yang lain apa, Bu Sri? Ya, Mbak Juli, namanya juga kerawanan pangan. Jadi memang program dan kegiatan intervensi pengendalian kerawanan pangan maupun kegiatan di Badan Pangan ini fokus untuk meningkatkan ketahanan pangan di wilayah tersebut di mana terdapat keluarga rawan pangan. Sehingga kami memberikan bentuk-bentuk bantuan yang tidak dilakukan oleh kementerian dan lembaga lain. Sehingga misalkan di Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan ini kami menyalurkan bantuan pangan yang tadi telah saya sampaikan sebagai contoh untuk provinsi dan kabupaten kota yang terdapat wilayahnya rentan rawan pangan dan rumah tangganya rawan pangan, untuk kita berikan paket bantuan pangan
agar masyarakat rawan pangan ini tidak hanya makan kenyang, makan nasi saja, makanan pokok saja, tapi kami berikan bantuan agar masyarakat rentan rawan pangan ini makan enak, ada lauknya. Bentuk bantuannya kami berikan adalah kornet, sarden, bihun jagung, kacang hijau, garam beriodium, dan juga minyak goreng. Sehingga mereka bisa makan dengan nasi dan lauknya. Ini melengkapi program bantuan pangan yang telah dilakukan juga oleh Badan Pangan Nasional berupa pemberian beras dari cadangan pangan pemerintah untuk 22,2 juta penduduk, keluarga penerima manfaat plus keluarga risiko stunting yang berjumlah 1,46 juta. Kita berikan paket bantuan pangan berupa 10 butir telur ayam plus 1 kilogram daging ayam. Nah, ini saling melengkapi seperti itu, Mbak Juli. Baik, terima kasih Ibu Inung atas penjelasannya dan saya jadi tertarik nih untuk beralih kepada hasil, dari aspek hasilnya. Kalau menurut Pak Katiman, efektivitas dari program ini Pak, apa sih dampak yang bisa dirasakan terkait kerawanan pangan di Indonesia dari program yang sedang dijalankan ini? Ya, nah kita bisa melihat ya ini banyak sekali indikator yang menunjukkan hasil ya. Pertama kalau kita lihat dari outcome yang umum ya, misalnya dari kemiskinan ya. Jadi kemiskinan tadi salah satu sebabnya adalah karena dia nggak bisa makan atau dia rawan pangan gitu ya. Nah, kita lihat dari indikator yang paling umum kemiskinan, sekarang sudah turun drastis ya. Sekarang kita pada posisi 9,03% untuk yang kemiskinan biasa ya, karena kita sekarang punya dua ukuran, kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Nah, ekstrim itu lebih miskin lagi tuh. Nah, kita lihat kalau yang angka kemiskinan sekarang kondisi Maret ya, hasil Susenas Maret 2024 itu sudah 9,03. Kemudian yang ekstrim itu yang tadinya 1,12 sudah turun lagi 0,83, sudah di bawah 1%. Nah, kita lihat outcome secara umum ini menunjukkan bahwa kemiskinan kita sudah turun. Nah, kemiskinan turun ini kan banyak ya. Kenapa sih bisa turun dan sebagainya? Nah, terutama juga ada program-program yang sifatnya pangan tadi. Karena kalau kita lihat garis kemiskinan kita, itu mengukurnya dari makanan dan non-makanan, dan dirupiahkan gitu ya. Nah, makanan itu masih menjadi komponen di atas 50%. Itu ya, jadi artinya kenapa kemudian pemerintah ini getol ya, menjaga inflasi nggak naik, kemudian ada cadangan pangan pemerintah dikasih, ada yang bantuan kerawanan pangan itu untuk memastikan bahwa ketersediaan pangan itu betul-betul ada di masyarakat, sehingga nanti harga pangan tidak naik. Nah, yang kedua adalah kita lihat dari sisi petanya tadi Bu Inung ya. Nah, kita juga ada beberapa peta yang bisa melihat apakah warna-warna dari kerawanan itu ada progresnya gitu ya, dari merah kemudian ke kuning dan ke hijau dan sebagainya. Itu kita bisa lihat juga. Dan dari sisi itu kita juga bisa memastikan bahwa ini sudah semakin baik nih. Jadi kerawanan pangan semakin baik. Nah, kenapa ini juga menjadi concern kita, terutama di Indonesia gitu ya, karena di antara negara-negara yang lain gitu ya, kita sudah lumayan progres kita itu ya. Kalau yang lain setelah COVID kerawanan pangannya masih agak nanjak, kita sudah mulai turun ini. Nah, kita harus pertahankan karena yang program-program begini ternyata efektif untuk memastikan bahwa itu agak turun gitu. Nah, itu salah satunya. Nah, kalau kita lihat lagi nanti lebih jauh lagi kita sedang pikirkan ya Bu Inung ya, bagaimana supaya pada level individual keluarga itu benar-benar nanti kita bisa ukur. Jadi data tadi balik lagi, tidak ada yang sifatnya kabupaten, kecamatan, desa, tapi juga kita harus melihat ke level paling kecil adalah individual. Nah, itu kira-kira. Ya. Oke, jadi benar-benar sangat terperinci ya. Betul, tadi balik lagi, akhirnya kita pengennya sih semua masyarakat Indonesia tidak ada yang masuk ke dalam kategori rentan rawan pangan. Tapi kalau misalnya dari perspektif Kemenko PMK sendiri, tadi kan berbicara mengenai ada kategori kemiskinan, bahkan sampai kemiskinan ekstrim. Kalau misalnya pemirsa yang sedang menonton di sini pasti ngerasa penasaran, kok bisa sih dikatakan ekstrim? Itu kategorinya sejauh apa sih Pak Katiman? Jadi ada tambahan sekarang ya, di sejak 2022 Pak Presiden ada bikin Inpres tadi ya, Inpres yang khusus untuk menghapus kemiskinan ekstrim. Nah, kenapa kita bagi dua? Satu, Indonesia ini kan juga berkomitmen ya dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs ya yang kita kenal ya. Itu kan tujuan pertama itu kemiskinan, yang kedua kelaparan. Nah, bagaimana kita sebagai negara kita juga berkomitmen untuk itu. Nah, karena komitmen itulah kemudian kita mencoba membagi dua ini, yang miskin biasa sama yang miskin ekstrim.
Nah, kita akhirnya bedakan ini, mana yang miskin biasa, mana yang miskin ekstrim. Nah, sederhananya begini, ini kalau pakai garis ya, garis miskin itu kalau yang miskin biasa itu kira-kira per hari konsumsinya atau pengeluarannya itu sekitar 15.000 sampai 16.000 per orang per hari. Kira-kira begitu. Jadi kalau dihitung bulanan sekitar 1,2 setengah lah, 1.250.000 per orang per hari. Jadi kalau keluarga misalnya anggotanya 4 kali 4, Ya. jadi sekitar berapa itu 2,5. Nah kalau 2,5 itu di bawahnya miskin, di atasnya enggak. Nah yang miskin ekstrim itu letaknya di dalam yang data tadi. Kalau miskin kita sekarang 9,03, itu kira-kira perhitungannya adalah dari 100 orang, 9-nya itu miskin. Oke. Tapi dari 9 orang ini, satunya itu miskin ekstrim. Nah, kalau garisnya rupiahnya adalah 10.500 kita ngitungnya. Masih rendah ini. Kalau per orang per hari itu 10.500, dia dikatakan ekstrim. Tambah begini ya, ini tambahan lagi. Sudahlah pengeluarannya cuma 10.500, tapi dia tidak punya fasilitas dasar yang memadai. Nggak punya air bersih, nggak punya sanitasi, rumahnya juga tidak layak, begitu dah. Nah itu yang kemudian kenapa kemudian Pak Presiden tolong dulu yang paling prioritas, yang desilnya paling bawah, persentilnya juga paling bawah. Nah itulah yang dinamakan ekstrim tadi itu. Kita pakai garisnya itu kalau World Bank punya garis ya, 1,9 US dollar PPP ya, itu adalah cerminan dari daya beli. Setelah itu 2,15, setelah itu 3,5. Jadi kita masih pakai yang 1,9 US dollar PPP, Purchasing Power Parity. Jadi itu kemampuan daya beli ya, bukan kurs ya, kemampuan daya beli. Nah itu kita ukur begitu. Ketemulah itu. Sekarang kita angkanya 0,83. Jadi cara membaca mudahnya adalah dari 9 orang miskin, satunya itu orang miskin ekstrim. Ya, Oke, gitu. baik. Terima kasih atas penjelasannya Pak Katiman. Kita akan beralih ke Bu Inung. Bu Inung, kira-kira kalau misalnya dari perspektif Badan Pangan Nasional, Bu Inung punya harapan apa sih terkait dengan program yang sedang dijalankan ini? Kedepannya maunya seperti apa sih kalau dari perspektif Badan Pangan Nasional? Ya, senang ya Mbak. Diskusi pagi hari ini ada SDG 1, mengakhiri kemiskinan dan menghapus kelaparan. Sehingga saya berharap kegiatan-kegiatan pengentasan kerawanan pangan ini berbarengan dengan pengentasan kemiskinan, karena stigma masyarakat selama ini biasanya yang miskin itu rawan pangan, tidak selalu benar. Karena itu ketika kita melakukan intervensi pengendalian kerawanan pangan pun menggunakan data kemiskinan ekstrim bersama-sama dengan indikator kerawanan pangan, yaitu prevalence of undernourishment dari BPS. Sehingga pemahaman ke depan masyarakat, kami berharap agar membantu kementerian dan lembaga dalam mengupdate data kemiskinan maupun kerawanan pangan secara real time, sehingga ketika kita melakukan intervensi maupun program kegiatan lain itu bisa tepat sasaran, dan juga secara proaktif mendukung kegiatan-kegiatan dari kementerian lembaga bersama-sama dengan pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota, sehingga dalam perjalanannya target untuk mendukung komitmen pemerintah Indonesia pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, mengakhiri kelaparan dan menghapus kemiskinan ini bisa tercapai. Oke, terima kasih Bu Inung untuk tadi ya sasaran dan juga harapan yang diinginkan oleh Badan Pangan Nasional. Dan kalau misalnya dari segi perspektif Kemenko PMK sendiri, apa nih Pak? Kira-kira yang diinginkan program ini terus berjalan di kedepannya sejauh apa? Kalau misalnya dari tadi pemberian data kepada Badan Pangan Nasional khususnya, silakan Pak Katiman. Ya, jadi yang namanya kemiskinan ini never ending business ya. Akan ada terus ini, orang miskin ini, meskipun kita lakukan banyak program. Nah, kenapa ini menjadi prioritas selalu? Bahkan nanti yang kabinet baru ya, presiden baru, PR-nya sama. Jadi ini sudah dicantumkan dalam rencana pembangunan jangka panjang sampai 2045. Kemiskinan masih tercantum di situ. Bahkan targetnya sudah sampai 4% kira-kira. Jadi kalau sekarang kita 9,03, harapannya 2045 nanti tinggal sekitar 4%. Yang ekstrim sudah hilang, harapannya begitu. Nah, oleh karena itu, ini program-program harus diteruskan ini. Jangan berhenti gitu ya. Nah, untuk memastikan itu, kita harus menyediakan satu data tadi ya. Ini karena persoalan data ini cukup penting ini. Memastikan bahwa nanti yang benar-benar
butuh itu dapat program. Nah, yang kedua adalah upaya kita, dan semoga nanti ini bisa kita wujudkan ya, adalah konvergensi program. Konvergensi itu kira-kira begini, kita punya target yang sama, mari kita ke sana semua. Nah, itu konvergen ya. Satu lagi kalimat atau kata yang kita pakai adalah komplement. Konvergen sama komplement. Kalau komplement itu saling melengkapi. Sana kurang apa dilengkapi dan sebagainya. Nah, titik simpul dari konvergensi dan komplementaritas ini adalah satu data yang dipakai. Bukan satu data, satu kesepakatan, ini kami pakai akan data ini yang dipakai. Itu adalah ada kesepakatan. Sehingga nanti ke depan, ya harapan kami nanti untuk melakukan penajaman terhadap data, kita tadi mengembangkan sistem sasaran nasional, dan khusus untuk kerawanan pangan kita berharap nanti kita langsung bisa mendetailkan lagi. Jadi tidak lagi yang sifatnya kewilayahan, merah kuning hijau tingkatnya kabupaten, tapi kita turunkan lagi kecamatan, desa, dan bahkan rumah tangga dan individu. Jadi kita tahu misalnya yang rawan pangan ini siapa orangnya, tidak hanya di desa mana, tidak hanya keluarganya siapa, tapi siapa sih orangnya, namanya siapa, alamatnya di mana, NIK-nya apa, kira-kira dia butuh bantuan apa. Nah, kita berharap itu nanti bisa benar-benar kita bisa lakukan. Oke, baik. Terima kasih Pak Katiman atas penjelasannya, dan kita akan kembali ke Bu Inung, Bu, untuk pesan terakhir sebelum podcast kita berakhir. Kira-kira kalau misalnya untuk pemirsa yang sedang menyaksikan podcast Kawan Pagi, podcast Kerawanan Pangan dan Gizi, kira-kira apa sih yang ingin Ibu Inung sampaikan terkait dengan upaya supaya masyarakat ini ikut andil dalam mengatasi kerawanan pangan dan gizi, khususnya dari perspektif Badan Pangan Nasional? Ya, kerawanan pangan ini kan multidimensi ya Mbak Juli, jadi kita harus berkolaborasi dan bersinergi, saling komplement seperti disampaikan oleh Pak Katiman. Masyarakat baik dari akademisi, government, bisnis, community, dan juga media, kami harap membantu kami dari Bappenas maupun kementerian lembaga lainnya mendukung dan melengkapi program dan kegiatan ini dengan kepakaran masing-masing. Untuk bisa kami melakukan evaluasi kegiatan kami, diberikanlah kami masukan dalam kami menentukan lokus-lokus, dan berikanlah kami masukan kriteria, indikator terhadap rawan pangan yang kami gunakan. Dan menyambut juga ide baik dari Pak Katiman tadi, kami juga ke depan ingin mengembangkan lebih detail data-data tentang rawan pangan ini. Kalau selama ini kami menggunakan agregasi rumah tangga miskin ekstrim, kedepannya kami ingin menggunakan data indikator kerawanan pangan POU tadi, Prevalence of Undernourishment, dan juga Food Insecurity Experience Index VS dari BPS, dan juga data potensi desa. Jadi bisa mencerminkan di wilayah tersebut rumah tangga mana, yang namanya siapa, yang rawan pangan, ciri-cirinya seperti apa. Jadi kita bisa melakukan intervensi langsung kepada person yang memang mencirikan rawan pangan berdasarkan karakteristik sosial ekonomi rumah tangganya, pendidikannya seperti apa, kesehatannya seperti apa, tingkat kemiskinannya bagaimana, dia tinggal di mana, di pesisir atau pegunungan, perdesaan atau perkotaan. Nah, ini semua kita butuh dukungan dari KL lain, government, akademisi dengan kepakarannya, dan juga community yang mempunyai kepakaran-kepakaran di luar private maupun government. Itu kita butuh, dan juga tentu kita perlu bantuan media untuk menyampaikan, berkoordinasi, komunikasi, dan menginformasikan apa rawan pangan ini. Stigma bahwa orang miskin pasti rawan pangan itu juga harus disampaikan, tidak selalu seperti itu. Ini adalah bentuk kolaborasi dan sinergi yang perlu kita terus gaungkan dan kita implementasikan bersama ke depan, dan dengan dukungan data yang akurat yang mengkomplementasi satu dengan yang lainnya. Baik, terima kasih Bu Sri. Semoga tadi bukan hanya harapan, tapi memang bisa kita rilis di masa yang akan datang. Tentunya untuk Indonesia jauh lebih baik dibandingkan hari ini. Kalau misalnya dari segi Pak Katiman sendiri, kalau kita lihat Kemenko PMK, kira-kira punya harapan apa sih? Pak Katiman ingin menyampaikan pesan apa kepada pemirsa yang sedang menyaksikan podcast kali ini? Ya, pertama tadi saya setuju nih, Bu Inung, bahwa kita harus melihatnya dari sisi dua sisi ya, supply side dan demand side. Ya. Supply side adalah kita sebagai pemerintah nih, kita menyediakan macam ya, memastikan bahwa nanti targetnya tepat dan sebagainya, memberikan bantuan. Tetapi itu tidak cukup. Kita harus juga mengharapkan dari demand side-nya, dari masyarakat ya. Jadi tadi di awal kami sampaikan
dalam membangun manusia itu tidak hanya raganya, tapi jiwanya ya, merubah mindset. Sehingga ini harus dipahami bahwa misalnya sumber pangan itu tidak hanya beras, misalnya di sekelilingnya juga banyak yang mengandung protein, mineral dan sebagainya. Sebaiknya memang itu juga dipikirkan kembali. Jadi food choices namanya ya. Jadi bagaimana kita memilih makanan itu juga sangat memengaruhi bagaimana pola konsumsi kita dan bagaimana mindset kita terhadap sumber-sumber pangan. Nah, itu masyarakat juga harus mendukung, tidak hanya nanti bergantung kepada programnya pemerintah gitu ya, nunggu gitu ya. Tapi masyarakat juga harus berupaya supaya nanti tidak terbatas pilihan pangannya. Kalau nggak makan beras, nggak makan, itu harus dirubah mindset itu, bahwa sumber-sumber yang lain juga ada yang sama kandungan gizinya misalnya, dan juga bisa diperoleh di lingkungan setempat. Dan sekali lagi juga kami mohon dukungan masyarakat ini, terutama dari sisi data. Data ini juga begitu, pada saat kita di lapangan, itu nanti juga kita butuh dukungan masyarakat. Kenapa? Kualitas data itu tergantung dari masyarakat juga nanti. Betul. Karena pada saat nanti dilakukan verifikasi dan validasi, kalau masyarakatnya misalnya dia mampu tapi bilang, saya nggak mampu misalnya. Nah, itu juga perlu dirubah mindset itu. Sehingga kualitas data kita benar-benar bagus, bahwa yang di data kita adalah orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan. Dan perlu diingat Bu Inung tadi ya, di awal Bu Inung menyampaikan ini adalah stimulan, ini adalah sementara bantuan ini. Sehingga kalau nanti sudah diberikan bantuan, harapannya naik kelas. Betul. Itu ya, semakin membaik, sehingga nanti bantuan yang terbatas ini bisa dialihkan kepada yang lebih butuh lagi. Nah, harapan kami begitu. Yang benar-benar membutuhkan. Betul. Dan tentunya harus tepat sasaran. Betul. Baik, terima kasih atas waktunya Sama-sama. Pak Katiman dan juga Bu Inung. Sama-sama. Saya amat sangat senang sekali gitu kan ya, karena kita bisa berbagi ilmu mengenai data-data terkait dengan kerawanan pangan. Jadi harapan kami sekali lagi bukan hanya berhenti di pemerintahan saja, tapi seluruh masyarakat juga harus ikut andil. Betul. Semoga kita bisa mensukseskan Indonesia jauh lebih baik dibandingkan hari ini. Baik, pemirsa podcast Kawan Pagi, kita harus ingat bahwa kerawanan pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi kita juga harus ikut andil sebagai masyarakat. Mulai dari pribadi kita masing-masing, mulai dari individu masing-masing. Mari kita dukung program-program yang ada dan berkontribusi untuk memastikan bahwa setiap individu Indonesia, di Indonesia khususnya, itu harus memiliki akses yang sama terhadap pangan yang layak dan juga bergizi. Dan kita akan ketemu lagi Pak Katiman dan juga Bu Inung terkait dengan episode-episode yang akan kita bahas selanjutnya. Dan tentunya untuk teman-teman dan pemirsa Kawan Pagi, sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap semangat untuk menciptakan masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Penjelasan yang sudah kita jelaskan secara panjang itu bukan hanya harapan semata, tapi bisa kita realisasikan tentunya untuk niat baik Indonesia jauh lebih baik dibandingkan hari ini. Dan kita akan menuju generasi emas 2045. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Jangan lupa untuk menyaksikan episode-episode berikutnya hanya di episode Kawan Pagi, podcast Kerawanan Pangan dan Gizi. Hanya di YouTube Badan Pangan Nasional. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih untuk Pak Katiman dan juga Bu Inung. Sama-sama. Kita harus benar-benar menyelaraskan dan juga mengedepankan pangan kuat Indonesia berdaulat. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dah. Dadah. Masalah pangan dan gizi bukan hanya sekedar teori, tapi realita yang menyentuh kehidupan banyak pribadi. Sinergi adalah kunci untuk dapat bertindak efisien dan pasti, menggabungkan berbagai pihak agar solusi bisa diimplementasi. Intervensi yang efektif adalah jalan menuju hasil yang lebih berarti, bukan hanya program sementara yang cepat hilang tanpa adanya arti. Kita perlu strategi yang tepat dan kebijakan yang mumpuni agar setiap langkah yang diambil menghasilkan perubahan yang hakiki. Mari kita satukan hati dan aksi untuk menyelesaikan semua ini. Karena bersama kita bisa menyusun solusi yang nyata terjadi. Membangun masa depan yang berdaya adalah tujuan terpuji agar Indonesia berdiri tegak dengan kebanggaan yang tinggi.